Selamat datang di channel Silvi Nurul Fatwa. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan di skip agar tidak miss informasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, channel Silvi Nurul Fatwa. Kali ini aku akan share ke teman-teman semua tips cara menentukan isu dari rancangan aktualisasi. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel aku. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, langsung saja. Kali ini aku akan share ke teman-teman semua bagaimana sih kira-kira cara menentukan isu dari rancangan aktualisasi. Nah, pengalaman aku ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aku dulu ketika Latsar di tahun 2021 kemarin. Nah, pertama itu yang harus teman-teman lakukan adalah mencari isu atau permasalahan di instansi teman-teman. Nah, kalau dulu aku itu mencari sekitar 5 isu teman-teman. Nah, dicari dulu, kalau tidak ya sekitar 3 isu seperti itu. Dicari permasalahan, kira-kira permasalahan apa sih yang sedang terjadi di instansi teman-teman bekerja. Karena kalau aku di bidang pendidikan, dulu aku cari permasalahan yang ada di sekolahku, seperti itu teman-teman. Nah, dari masalah-masalah tersebut, isu-isu tersebut, kalau bisa cari isu yang benar-benar terjadi saat ini ya. Jadi jangan isu-isu yang atau permasalahan yang terjadi di masa yang lalu, di masa yang sekarang. Dan tipsnya itu habituasi atau rancangan aktualisasi nanti yang akan teman-teman aktualisasikan di tempat kerja itu hanya diberi waktu 30 hari teman-teman. Jadi hanya 1 bulan teman-teman itu habituasi. Jadi menerapkan metode-metode apa untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan isu tersebut selama dalam 1 bulan. Jadi kalau bisa teman-teman nyari isunya itu yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, itu ya teman-teman tipsnya yang kedua. Tadi yang pertama tipsnya adalah cari isu yang benar-benar problematik, yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, cari isu yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Nah, setelah teman-teman cari isu-isu tersebut, biasanya itu nanti coach kita, jadi nanti kan rancangan aktualisasi itu kita hubungannya sama coach ya. Coach itu nanti yang bimbing kita, kayak kalau zaman mahasiswa dulu sih kayak dosen pembimbing skripsi gitu teman-teman. Kalau di Latsar itu namanya coach, ada juga mentor. Kalau coach itu dari balai diklatnya kayak Widya Iswara gitu. Kalau mentor itu dari pimpinan kita di instansi kita, seperti itu. Nah, biasanya kita dalam mencari isu-isu tersebut, kita itu juga perlu diskusi sama mentor kita. Apakah benar ini permasalahan yang dialami saat ini? Karena kan kita juga masih baru di tempat kerja, jadi kita perlu diskusi sama mentor. Jadi apa-apa itu harus didiskusikan sama mentor teman-teman. Nah, setelah kita tahu masalah apa yang terjadi, biasanya ada 5 isu atau berapa, terserah teman-teman. Biasanya sih 5 ya teman-teman. Nah, kita dalam menentukan isu yang paling urgent kan kita harus bisa milih satu yang paling penting yang harus kita selesaikan. Itu nanti kita pilih satu, nanti kita angkat di laporan rancangan aktualisasi kita. Nah, gimana caranya menyaring isu-isu tersebut? Kan awalnya ada 5 isu, misalnya ya ada 5 isu. Kemudian kita saring dengan cara ada metode yang namanya APKL. APKL, A itu yang aktual. Aktual berarti isunya yang terjadi saat ini teman-teman. Jangan isu yang sudah lama gitu, nggak boleh. Terus P, problematik, berarti isunya yang benar-benar problematik, yang benar-benar itu tuh masalah yang terjadi gitu, problematik. Terus yang K itu kehalayakan, berarti menyangkut orang banyak, isu tersebut menyangkut orang banyak, jadi harus diselesaikan gitu kan. Terus L itu layak ya, berarti isunya itu layak untuk diselesaikan. Kalau isu yang sepele ngapain harus diselesaikan gitu ya. Jadi isunya harus layak. Jadi kita menyaring isu-isu tersebut itu dengan metode APKL. Aktual, problematik, kehalayakan, dan layak yang tadi udah aku sebutin teman-teman. Jadi nanti isu 5 tersebut kita
kita saring dengan itu, apakah misalnya isu A nomor 1 ya, apakah itu aktual? Kalau aktual ya berarti kita tulis aktual, kita beri tanda plus kalau nggak salah teman-teman kemarin itu APKL. Terus setelah disaring dengan metode APKL itu ada lagi yang namanya metode USG. Jadi misalnya ada 5 isu teman-teman, kita saring pakai metode APKL, ada tersaring 3 isu. Yang paling aktual, paling problematik, paling kehalayakan, paling layak itu ada 3 isu. Kemudian 3 isu tersebut kita saring lagi dengan metode USG. Ya, USG itu urgency, seriousness dan growth. Jadi urgency itu berarti yang paling urgent, kemudian serius dan growth. Itu berarti isunya harus segera diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan itu jadi dampaknya lebih besar gitu teman-teman. Nah, dari metode USG tersebut itu ada kayak poin-poinnya gitu teman-teman, kayak ada skor-skornya gitu. Nah, nanti dari ketiga isu tersebut kita pilih skor yang paling banyak. Jadi skor yang paling banyak itu nanti isunya yang kita ambil gitu teman-teman. Nah, dari isu yang kita ambil tersebut, lalu kita angkat di rancangan aktualisasi kita itu. Jadi rancangan aktualisasi kita itu nantinya juga ada metode-metodenya itu nanti juga dijelaskan ya. Ada APKL, USG itu nanti juga dimuat dalam rancangan aktualisasi kita. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah isu itu diperoleh, maka kita nantinya juga akan membuat rancangan-rancangan kegiatan. Jadi ada rancangan kegiatannya. Misalnya kita mau buat kegiatan apa saja sih untuk menyelesaikan isu tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kalau aku contohnya dulu kan aku kan CPNS-nya itu ikutnya pendidikan di sebuah SD gitu ya teman-teman, di SD. Jadi permasalahan yang aku angkat tuh kemarin banyak banget. Ada yang tentang kurangnya pemanfaatan perpustakaan, ada yang tentang kebersihan, ada yang tentang pendidikan karakter, sama kurangnya kepedulian orang tua terhadap siswa. Nah, dari semua isu itu aku ambil yang paling urgent, paling serius dan growth itu dari USG itu aku ambil skor yang terbanyak yaitu pendidikan karakter teman-teman, karena kemarin kan sempat pembelajaran daring, jadi karakter anak-anak itu sedikit agak perlu diperbaiki, jadi aku ambil yang pendidikan karakter. Nah, dari isu itu aku tuh harus ambil penyelesaian dengan cara membuat rancangan-rancangan kegiatan yang harus aku lakukan. Salah satunya aku membuat kegiatan pembiasaan Cilanda atau cinta lagu nasional dan lagu daerah yang harus aku dan siswaku nyanyikan setiap hari sebelum pelajaran, seperti itu. Ada yang aku buat banner 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, semangat, seperti itu. Jadi teman-teman itu setelah menemukan isunya, teman-teman juga harus membuat rancangan kegiatannya. Kira-kira yang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu harus dipecahkan dengan kegiatan apa saja. Seperti itu teman-teman. Jadi itu tips dari aku, cara menentukan isu rancangan aktualisasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang latsar saat ini, dan aku doain semoga teman-teman lancar latsarnya, bisa lulus dengan nilai sangat memuaskan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.